Sejak melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hingga kini publik masih dibuat tanda tanya seputar alasan Aming menggugat cerai Evelyn. Mengingat sejak awal menikah, keduanya terlihat sangat mesra hingga segala cibiran yang datang menghujani rumah tangga mereka tak membuat keromantisan Aming dan Evelyn luntur begitu saja. Namun kini seolah semua sirna, berbagai spekulasi bermunculan. Namun yang paling santer beredar menjadi penyebab utama Aming memutuskan untuk pergi dari sisi Evelyn lantaran adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Aming. Saat dimintai keterangan lebih lanjut, Evelyn memilih untuk pergi meninggalkan kerumunan awak media. Ada KDRT apa sih? Nggak ada. Oke. Semua kuasa hukum saya yang bisa ngejelasin. Ya, masalah KDRT itu saya pikir tidak ada KDRT. Kalau itu diajukan pun dalam gugatan pengadilan, susah pembuktiannya. Bagaimana pembuktiannya? Visumnya tidak ada, laporan polisinya tidak ada, ya, tidak berkekuatan hukum. Bagaimana dijadikan bukti nanti di pengadilan? Itu nggak bisa, kabur kalau menurut saya. Kalau misalnya terjadi, siapa yang mukul, siapa yang dipukul? Kan nggak, gimana pembuktiannya? Susah. Susah. Hingga kini memang publik hanya bisa menerka-nerka apa yang menjadi penyebab Aming melayangkan gugatan cerainya. Namun selain adanya isu KDRT, ada kabar lain yang menyebutkan bila rumah tangga keduanya retak lantaran adanya orang ketiga, entah orang ketiga dari pihak Aming atau Evelyn. Nah, kalau masalah will di pihak Evelyn, saya yakinkan insya Allah tidak ada pihak ketiga. Entah kalau Aming, saya tidak tahu. Sejak awal melayangkan gugatan cerainya, seolah Aming ditelan bumi dan tak pernah muncul memberikan statementnya seperti sang istri. Namun dari foto-foto yang tersebar di media sosial, para sahabat dekat Aming justru menanggapi kasus perceraian ini dengan berbeda. Jika Evelyn berderai air mata seolah tak ingin terjadi perpisahan, hal sebaliknya justru tak terlihat di wajah pria 36 tahun itu, di mana di beberapa foto justru menunjukkan Aming yang terlihat sangat bahagia dan lepas akan beban. Hal itu pun dibenarkan sahabat-sahabat Aming, salah satunya di akun Instagram Chandra. Ya, tak bisa dipungkiri, sejak kabar perceraian ini tersebar luas, Evelyn seakan menjadi pusat perhatian dan wajahnya hampir setiap hari warawiri di berbagai program televisi dengan menjadi bintang tamu di acara-acara talk show. Namun karena adanya masalah ini pula, tak hanya air mata yang terus membasahi pipi Evelyn, tapi juga ia dikabarkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Lantas, apakah benar kabar tersebut? Ini bukan masalah job loh, ini masalah dia berusaha menghibur diri. Dalam kesedihan ini saya bilang udahlah kamu cari kegiatan, daripada kamu nangis-nangis di rumah memikirkan hal seperti kayak gini, udahlah lebih bagus carilah kegiatan. Bukan job loh, kegiatan mengisi waktu. Ya, kegiatan mengisi waktu, bukan job. Perasaan aku sedih, ya pastinya sedih, nggak mungkin senang ya. Cuman ya mau gimana lagi, sekarang yang ada di depan mata harus saya jalanin kan. Kayak untuk selanjutnya saya semuanya udah saya serahin ke kuasa hukum saya. Oh, masalah gunting percobaan bunuh diri itu tidak ada, ya. Kabur itu berita burung, ya. Saya sudah klarifikasi tadi kepada Evelyn. Saya klarifikasi lagi kepada Devi pengacaranya, tidak ada. Jadi gunting itu kabur. Ya, jadi itu ada gosip-gosip yang tidak jelas, tidak ada dasarnya. Deras hujan yang turun. Bila benar keduanya akan berpisah, nampaknya publik akan sangat menyayangkan. Mengingat Aming dan Evelyn memang seringkali mengumbar kekompakan dan keromantisannya. Tak hanya di depan layar kaca saja, melainkan lewat media sosial Instagram. Keduanya selalu mengunggah foto dan video yang memperlihatkan betapa bahagia dan saling mencintainya mereka, hingga membuat netizen iri. Rasa kehilangan sosok suami tercinta dan kesetiaan yang berusaha ditunjukkan Evelyn, ia tuangkan lewat sebuah video yang ia unggah di akun Instagram pribadinya, di mana ia menyanyikan lagu Jikustik yang berjudul Setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana, tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku dan
Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, pasangan Fendi Chow dan Stella Cornelia kini tengah disibukkan dengan segudang persiapan menuju hari bahagianya itu. Salah satunya yang dilakukan pada hari Senin kemarin. Fendi dan Stella baru saja menjalani serangkaian sesi foto pre-wedding. Maka, seperti inilah keseruan Fendi dan Stella saat pemotretan yang berhasil terekam oleh kamera tim Insert. Kita langsung melakukan. Ini ada pokoknya agak buang ke depan dikit. Nah, kalau mulai ke depan. Oke, jadi hari ini aku sama Stella kita foto pre-wed studio hari ini. Konsepnya lebih ke fashion, high fashion gitu sih ya. Jadi yang sekarang ini yang pertama kayak glamour kayak gitu sih. Jadi emang kita pre-wed ada yang outdoor, ada yang kemarin tuh lebih casual gitu. Jadi kita mikir kayak hari ini biar beda dan di studio juga emang mau lebih high fashion. Rupanya tak hanya sesi pemotretan di dalam studio saja yang dilakukan Fendi dan Stella. Pasangan yang menggelar lamaran pada bulan Januari lalu itu juga rupanya sudah lebih dulu melakukan foto prewedding di Bromo, Jawa Timur. Keseruan foto prewedding mereka pun diunggah lewat akun media sosial Instagram masing-masing. Jadi ada di kota, ada di pantai, ada di gunung, semuanya ada di studio gitu deh. Ya kita sih bersyukur banget ya kemarin pas foto outdoor benar-benar lancar. Cerah. Terus pas hujan tapi malah jadinya bagus. Jadi ada satu momen tuh di Bromo, kita lagi di perjalanan di jeep mau ke tempat fotonya hujan deras. Hujan deras. Pas hujan kita waduh gawat deh nggak dapet lagi ya. Nggak dapet deh ini. Tapi pas begitu kita sampai tempatnya hujannya reda. Dan malah bikin kayak embun di belakang atas gunung kayak kayangan gitu. Iya jadi bagus banget. Jadi kayak hujan itu ada rezekinya juga buat kita. Memilih cukup banyak tempat untuk prewedding bukannya tanpa alasan dilakukan dua sejoli ini. Rupanya salah satu alasannya lantaran Fendi dan Stella terbilang baru dalam merajut kasih dan belum memiliki cukup banyak momen indah yang bisa diabadikan. Kalau konsepnya lebih banyak dipakai, hampir imbang sih, karena emang makanya ya, banyak. Makanya prewedding banyak. Semua. Dia mau pantai ya udah, aku mau studio, akhirnya diwujudin kayak gitu sih kalau bisa. Istilahnya ini kan sekali seumur hidup juga. Kalau emang bisa diwujudin semuanya kenapa enggak? Kesukaan kita berdua aja. Iya, dan mungkin kalau mau dibilang sih kita berdua kan sebenarnya mungkin pacarannya belum terlalu lama gitu. Nah, kita pengen punya banyak foto memori di berbagai tempat sebelum kita jadi suami istri nanti. Layaknya pasangan yang tengah mempersiapkan pernikahan, Fendi dan Stella juga mengaku seringkali bertengkar karena perbedaan pendapat. Namun hal itu dengan mudah keduanya atasi. Lalu, cara seperti apa yang ditempuh Fendi dan Stella agar terhindar dari pertengkaran? Perbedaan pendapat kalau soal apa nih? Kalau soal kostum sih enggak ya? Enggak sih. Paling berantem kecil kayak warna gitu. Iya berantem. Ya lebih ke warna. Rambutnya bagusan kayak gimana, rambut aku bagusan kayak gimana. Aku sukanya ini, dia kadang-kadang nggak nurut ya gitu doang sih. Cuman hal-hal kecil aja. Aku sih. Hush. Enak aja aku. Dia. Sebenarnya sih ada sih kayak perbedaan pendapat gitu. Cuman ya kita berdua sih kadang minta pendapat juga, bukan kita berdua aja. Kebetulan kita kan emang ada yang let's say bantuin lah wedding planner-nya. Nah, si Hani itu kita suka nanya pendapat dia, terus aku suka yang kayak Han bilangin Stella dong gini-gini aja, kalau nggak Stella Han bilangin Fendi gitu. Karena kalau misalnya sama-sama lagi capek, sama-sama lagi pengen ini, kalau kita berdua nanti pada berantem, mendingan kita pakai perantara gitu. Jadi suruh si planner kita Hani itu yang kita jadiin bilangin dia dong kayak gini-gini aja gitu. Dia lebih bisa untuk ngambil hatinya Stella atau ngomongin ke aku kayak gitu-gitu. Karena soalnya Stella kalau aku yang ngomong tuh suka nggak mau denger, bingung deh. Sama.